Guys, Indonesia bisa usir kapal perang China dengan cara ini di Natuna Utara guys. Ayo kita simak video ini sama-sama. Jom! Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini, selamat datang saya ucapkan. Tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel, selamat bergabung, salam silaturahim dan salam serumpun daripada saya guys untuk anda semua walau di mana juga anda berada. Kepada anda yang baru ke channel ini guys, untuk makluman anda, ini channel adalah channel berbentuk video reaction. So, kali ini guys saya akan react satu tajuk yang menarik guys, berkaitan dengan militer Indonesia dan juga Pulau Natuna guys. Jadi tajuknya adalah Malaysia heboh, Indonesia bisa usir kapal perang China dengan cara ini di Natuna Utara guys. Bagaimana caranya? Ayo kita semak video ini sama-sama. Tetapi sebelum itu guys, untuk makluman anda, ini video saya tengok di channel Update Pertahanan guys. Kepada anda yang menonton video ini, jangan lupa like, komen dan juga subscribe ini channel Update Pertahanan, sebab banyak video berkaitan dengan pertahanan di channelnya. Jadi sama-sama kita sokong, sama-sama kita support guys. Jadi ayo kita tengok apa isi kandungan cerita ini, bagaimana cara Indonesia menghalau ya China nih di Natuna Utara. Jadi guys, jom kita saksikan video ini sama-sama. Jom. Wow, suara laut dia bilang sana ya. Ini Natuna Utara guys. Begitu konflik betul dengan China guys. China sentiasa masuk menembusi ya kawasan perairan di laut Natuna nih. Oh, ini kapal perang Indonesia nih. Ini kan frigate yang dikatakan frigate tuh guys. Hebat-hebat ya kapal perang yang ada di Indonesia guys. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, kapal, guys, agar dapat memahami isi beritanya. Ini apa? Kapal Dilansir macam... dari laman berita zonajakarta.com, apa ini? Perubatan nggak? Malaysia dan Indonesia saat ini sedang mengalami friksi dengan Cina. Masalahnya betul, ialah, guys, saat Cina mengeluarkan klaim Nine Dash Line di mana mencaplok teritori Malaysia dan sebagian zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara. Jadilah permasalahan yang besar karena klaim Cina sewenang-wenang di mana Malaysia dan Indonesia akan menentangnya. Namun, seperti apa kelanjutan beritanya, apa benar yang diberitakan laman berita tersebut? Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Bagaimana tuh guys? Media Malaysia Defense Security Asia dalam artikelnya yakni, Malaysia lebih vokal bantah Cina, Indonesia berdiam diri, yang tayang pada 27 Oktober 2021 lalu menjelaskan bila Indonesia kurang berani melawan Beijing di Natuna Utara. Asia Maritim Transparency Initiative yang menjadi sumber tulisan itu mengatakan bila Indonesia cuma melakukan pendekatan diam. Tapi Malaysia berani protes ke dubes Cina. Padahal soft dan hard diplomasi harus berjalan beriringan. Justru Indonesia sedang melakukan hal ini karena mengirim kapal perang ke Natuna Utara serta melakukan diplomasi kepada pemerintah Cina. Oh, dia kirim kapal Pengiriman perang ya? Kapal perang Indonesia ke Natuna ini dikatakan langsung oleh Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah. Arsyad. Oh. 4 KRI kapal Indonesia berada di Laut Natuna Utara. Kami ingin memberikan kepercayaan kepada nelayan atau pengguna laut di Laut Natuna Utara, dan laut terkendali karena keberadaan KRI di sana, jelas Arsyad kepada R. Adanya pengiriman KRI ini sebagai langkah hard diplomasi Indonesia kepada Cina. Pengiriman armada perang ini juga sebagai penegasan bahwa Indonesia sama sekali tak mau berkompromi dengan Cina menyoal kedaulatan negara. Iyalah. Sudah milik Indonesia. Kemudian sebagai langkah soft diplomasi, Indonesia melalui Menko Marves Luhut Binsar mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Cina. Kami berdiskusi dengan mitra kontak kami di Cina. Kami setuju untuk tidak setuju di beberapa area, tetapi saya pikir kami mampu mengelola sejauh ini, beber Luhut seperti dikutip dari Benar News. Luhut juga menegaskan jika Indonesia tak punya masalah dengan Cina. Kami tidak merasa memiliki masalah dengan Cina, kata Luhut.
Oh, gitu. Namun saat Luhut berkata demikian, TNI sudah siap siaga tempur di Natuna Utara, seakan bermanis muka di depan tapi sudah membawa pentungan di belakang untuk menggebuk ancaman asing yang berasal dari sana. Wow. Bahasa itu guys, bermanis muka tetapi sudah Beberapa waktu bersedia ya. lalu, Cina menangguhkan program pembuatan kapal perang kelas korvet. Mereka sekarang kenapa hanya ya? fokus membangun kapal perang fregat, destroyer, kapal Oh. induk serta kapal selam. Corvette frigate. Semuanya berspesifikasi ocean going untuk mendukung klaim Nendasland mereka. Maka pihak TNI merasa perlu menambah kekuatan laut di Natuna Utara. Gayung bersambut, Indonesia kini bakal punya 2 kapal fregat kelas Gahar dari Denmark, yakni Iver Huitfeldt class. Oh, ini ke pulaunya guys. Besar juga ya. Laporan navalnews.com mengatakan jika Indonesia kekurangan kapal ocean going untuk mengimbangi agresivitas Cina di Natuna Utara. Oh, Maka Kementerian Pertahanan mencanangkan pembuatan fregat baru untuk menjaga Natuna agar lebih aman dari wow, gangguan ada asing. frigate baru ya. Pada Maret tahun 2020, PT PAL Indonesia ditugaskan PT untuk PAL. mengembangkan desain untuk 2 kapal selama 5 tahun seharga $720 juta Amerika atau Wow. 1,1 Wih, boleh triliun landing rupiah. helikopter. Bekerja sama dengan Denmark tentunya untuk membuatkan kapal fregat bagi TNI Angkatan Laut. Denmark Oh, sendiri nantinya dirobot akan ya. diwakili oleh galangan kapalnya Odense Maritime Technology OMT yang akan melakukan transfer of technology kepada PT PAL Indonesia. Oh, dia transfer teknologi di PT PAL. Bahkan Direktur Pelaksana Tim Angkatan Laut Denmark dan mantan Kepala Angkatan Laut Denmark Laksamana Muda Purnawirawan Niels Wang mengatakan, Indonesia sudah menunjukkan minat kuat untuk akuisisi Iver Huitfeldt class. Oh, Tim Angkatan Laut Denmark dapat mengkonfirmasi bahwa Indonesia, di antara negara-negara lain telah menunjukkan minat untuk frigat Denmark Iver Huitfeldt. Namun, frigat saya Denmark tidak ya. dapat mengomentari pertanyaan spesifik Anda, ujar Neil seperti dikutip dari Naval News. Bukan hanya itu saja seorang peneliti di program keamanan maritim, Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam, Singapura, Colin Koh malah membuat pernyataan lebih gila lagi. Colin apa menyebutkan pernyataannya? jika Indonesia tidak akan bisa mempertahankan Natuna Utara jika hanya dibekali dengan 2 fregat kelas berat saja. Oke. Indonesia perlu membangun fregat sekelas Iver Huitfeldt lebih banyak lagi dan lagi ditambah kapal offshore patrol vessel OPV untuk menjaga wilayah lautnya yang luas terutama di Natuna karena lawannya Cina. 2 fregat besar Oh, tidak cukup untuk China, menutupi guys. perairan Natuna, di mana serangan Cina sering terjadi. Paling-paling, di setiap titik waktu, satu dari pasangan fregat baru ini akan ada di pangkalan, meskipun untuk jangka waktu terbatas dan menyediakan perawatan yang tepat, jadwal perbaikan. Tentu saja, dengan anggaran yang sama, lebih banyak OPV yang lebih kecil dapat diperoleh. Namun, saya menduga Oke. beberapa alasan di balik pencarian untuk kelas Iver Huitfeldt, ujar Colin. Dan menambahkan bahwa Iver Huitfeldt juga lebih besar, dan kapal mewakili pelindung desain nih. yang sepenuhnya baru yang harus ditangani oleh PT PAL. Dengan transfer Oh, PT teknologi PAL yang yang tepat berarti di gini. bawah bimbingan rekan-rekan mereka dari Denmark, dan tentu saja dengan komitmen Jakarta terhadap program ini, Oh, adalah cantik, mungkin bagi bandar. PT PAL untuk mengatasi masalah awal dari kurva pembelajaran dan secara bertahap menjadi mampu membangun kapal secara mandiri. Oh, patut pun. Panglima Komando Armada 1 Laksmana Muda TNI Arsyad Abdullah memastikan Laut Natuna Utara tetap dalam pengawasan TNI Angkatan Laut selama 24 jam. Mereka Oh. mengerahkan 5 KRI dan 1 pesawat. KRI dituntut pesawat 1 juga kali ya? 24 jam selalu ada di Laut Natuna Utara, kata Arsyad Abdullah saat berada di atas KRI Silas Paparen 386 di perairan Natuna, Kepulauan Riau Kamis, 16 September. Ia menyampaikan pihaknya menggelar operasi dengan Sandi Siaga Segara 21 dengan mengoperasikan 5 KRI. Sebanyak 3 atau Oh. 4 KRI selalu berada di laut, dan 1 melaksanakan bekal ulang dengan bergiliran. Macam itu ya teknik dorang. Oh. So guys, inilah guys berkaitan dengan info ya di Laut Natuna. Jadi kalau ditengok sebenarnya Indonesia nih dia banyak
bertoleransi sebenarnya kepada China disebabkan dia menggunakan pendekatan secara diplomasi, sebab hubungan Indonesia dengan China pun erat juga guys dari segi ekonomi ya. Diplomasi itu memang bagus, tetapi satu cabaran yang dihadapi oleh Indonesia dan juga Malaysia juga berkait dengan klaim yang dibuat oleh China terhadap Natuna, dan juga di perairan Malaysia juga ada juga dia klaim guys. Jadi kita sama-sama kena klaim nih guys bahwa itu adalah milik dorang, dan bukan sekadar Malaysia dengan Indonesia sejak yang menghadapi masalah ini, tetapi seluruh yang garis putus itu yang diklaim oleh negara China itu milik dorang guys. Tetapi apa yang saya nampak di sini bahwa negara Indonesia mampu untuk mengusir kapal-kapal China nih dengan teknik dorang menghantar 5 kapal perang di sini, dan satu yang dikatakan oleh admin tadi secara ulang-alik untuk mungkin itu untuk bahan-bahan lah itu kan guys, dia tukar-tukar sana. Dan apa yang menarik di sini sampai hari ini sungguh pun China sentiasa masuk ke dalam perairan Natuna, tetapi Indonesia tetap maintain bersedia guys dalam apa juga keadaan. Dan apa yang dikatakan oleh admin tadi bahwa sungguh pun militer Indonesia tersenyum ya, tetapi di belakang sudah siap sedia berkorban ataupun siap tempur sekiranya sekiranya China memulakan peperangan di sini. Dan saya kira Indonesia mempunyai banyak negara yang superpower seperti Rusia, Turki ya, yang ini adalah rakan-rakan Indonesia. Sekiranya berlaku sebarang kemungkinan di sini, maka negara-negara superpower ini akan membantu juga negara Indonesia. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.